dari Profesor Dr. Wasino. Jadi dia menjelaskan sebenarnya konsep pesugihan ini baru muncul di akhir abad 19. Ini berdagang, ya kan? Semuanya berdagang dan mereka makmur. Oke. Jadi berdagang itu merupakan sebuah aktivitas yang mereka biasa lakukan. Ini gue kutip. Halo para pencari misteri, ketemu lagi dengan kami, Ian dan Chris. di Dialog Misteri. Oke, jadi di konten ini kita mau bahas tentang apa, Kur? Tentang pesugihan ya, sejarah dan maksud kali ya. Iya, Karena dan banyak jenis ya. ya dan mungkin jenis-jenisnya. Jadi kita di sini mau lebih ke diskusi aja ya. Iya, nanti yang jelasin Gian sih, bukan gua. Lah, jadi tapi gue bukan pengguna pesugihan di sini. Nanti Kuris juga ada jelasin juga. Nah, oke, tapi seperti biasa nih, sebelum lanjut ya, gue mau ngajak kalian semua untuk tetap mendukung channel kami dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Juga follow TikTok dan IG kami di @dialogmisteri. Dan untuk kalian semua yang ingin mengirimkan cerita horor atau pengalaman mistis kalian, dapat mengirimkan cerita kalian ke email dialogmisteri.cerita@gmail.com. Oke, kalau gitu, DDM, kita mulai. Oke, jadi kita mau bahas tentang pesugihan ya, Iya. karena cukup ramai ya kayaknya pesugihan. Iya. Orang-orang pengen tahu. Gua coba kan lu yang paham nih, nyubit gitu loh. Jadi dulu gue ngelakuin pesugihan, enggak. Jadi gue sebenarnya pas yang episode pertama ya, kalau nggak salah ya, yang lu bahas tentang lu makan di warung makan pesugihan gitu kan. Gue sempat baca-baca tentang pesugihan tuh kayak gimana sih. Oke. Nah, jadi ternyata setelah gua baca-baca, gua kutip lah ini dari salah satu guru besar sejarah UNES ya, Universitas Semarang ya. Iya, UNES, Negeri kan? Semarang. Nah, dari Profesor Dr. Wasino. Jadi dia menjelaskan sebenarnya konsep pesugihan ini baru muncul di akhir abad 19 dan di awal abad 20. Itu tahun berapa tuh? Gue juga nggak tahu sih tahun berapa ya, tapi abadnya segitu ya. Nanti biar yang lain yang ngitung lah. Iya, ngitung sendiri ya. Nah, jadi terjadinya tuh di Jawa, Bro. Oh, daerah Jawa. Daerah Jawa, saat zaman penjajahan. Jadi dulu itu, sebelum di abad itu, di abad yang istilah pesugihan itu muncul, mungkin di sekitar abad 15 atau 17, orang-orang di daerah Jawa itu ada yang kaya, ada yang maksudnya rata lah, kebanyakan makmur kayak gitu. Jadi mau dari kaum bangsawan, kaum priai, warga biasa, semuanya ini berdagang, ya kan? Semuanya berdagang dan mereka makmur. Jadi berdagang itu merupakan sebuah aktivitas yang mereka biasa lakukan. Ini gue kutip dari penjelasan Profesor Dr. Wasino. Hingga akhirnya, gitu kan? Hingga akhirnya ada datanglah kapitalisme Barat. Kapitalisme Barat nih dari mana sih? Belanda, VOC, gitu kan? VOC datang ke Indonesia untuk menjajah katanya. Nah, kata ya menurut sejarah, ya, menurut sejarah. Jadi waktu mereka datang, mereka itu kayak menguasai produksi-produksi sama bisnis-bisnis di Indonesia, kayak kopi, gula, kayak tebu gitu-gitu kan semacamnya. Dan mereka memonopoli itu untuk dijadiin perdagangan ke luar negeri. Ambil sumbernya dari Indonesia. Iya, ambil sumbernya dari Indonesia. Nah, yang dulunya ada bangsawan, warga lokal, ada priai, gitu kan, itu yang berdagang. Akhirnya ada yang tersingkirkan. Jadi cuman bagian-bagian bangsawan kelas atas aja yang masih bisa lanjut di berdagang itu. Yang lain-lainnya tuh mulai ya pelan-pelan tersingkirkan karena ada monopoli itu kan. Ya. Terus akhirnya ya udah, mereka ada sistem kapitalisme tradisional yang dimana kayak ya udah warga biasa cuma nanam padi, yang penting kesejahteraan diri sendiri aja, nanam padi untuk
gua makan diri, gua makan sekeluarga gitu. Oke. Sisanya berdagang yang produksi lain-lain itu diperjualbelikan oleh kelas atas. Nah, dari sini kan kita lihat nih, ada dua kelas nih, dua kasta sosial. Iya. Ada yang kaya, sama ada yang dulunya berdagang tapi tersingkirkan. Akhirnya keluarlah istilah wong cilik. Wong cilik. Wong cilik, tahu kan wong cilik? Pernah dengar? Pernah dengar kan? Nah, wong cilik itu kasarnya dulu itu katanya tuh seakan-akan buruh. Oh. Gitu. Nah, mereka kerja kasar lah gitu ya. Apalagi ada dulu tuh ada sistem tanam paksa kayak gitu. Mereka nggak bisa berdagang juga. Karena cocok tanam banyak. Apa? Cocok tanam. Iya, bercocok tanam. Tapi bercocok tanamnya maksudnya ini secara konteks tanaman ya. Mungkin cocok tanam maksud lo apa itu, Bro? Anak muda banyak cocok tanam gitu. Iya, zaman dulu banyak. Banyak juga. Iya, sekarang juga banyak. Kayaknya sekarang kurang deh bercocok tanam. Lahan-lahan udah habis. Bercocok tanam banyak. Oke, kita lanjut. Nah, terus habis itu karena ada kasta sosial ini, jadi ada yang si kaya dan si miskin gitu kan. Mulai tiba-tiba karena yang monopolinya VOC itu sudah mulai hilang gitu kan. Bisnis-bisnis itu dikuasain sama yang kelas-kelas atas, sama ada kayak bangsawan-bangsawan gitulah. Dan tercipta, kalau nggak salah, monetisasi namanya. Jadi penyebaran uang itu. Nah, uang itu menyebar masuk ke desa-desa, ke tempat daerah yang priai sama warga-warga bawah. Mereka tuh dulunya kayak nganggep berdagang itu tuh haram ya bahasanya. Kenapa tuh? Mungkin karena VOC itu kali ya. Jadi kayak kalau berdagang tuh mendukung mereka mungkin. Oh, kayak gitu ya. Budaya oke nih gitu. Kita jangan ikut-ikutan gitu kali ya. Mungkin karena kali. Iya, mungkin kayak gitu. Atau enggak kalau dulu tuh mungkin berdagang itu kita tuh kerjasama sama VOC. Ya, karena kan yang berdagang doang yang sama VOC. Yang lainnya nggak tersingkirkan. Jadi ya udah petani biasa aja. Oh, biar sengaja sengaja dibilang haram, biar nggak kayak sistem yang lama bangkit lagi kayak gitu. Mungkin ya. Mungkin. Nah, sampai akhirnya kan VOC udah mulai keluar tuh. Orang-orang di daerah, di kayak perkampungan ya, ada penyebaran uang kan masuk ke mereka. Akhirnya mereka mencoba untuk berdagang lagi. Nah, yang dimana pas mereka berdagang dari kecil, gitu kan, ternyata bisnisnya langsung gede dan mereka makmur semua. Pas mereka lagi makmur itu, dari miskin tiba-tiba kaya mendadak gitu kan. Priai di daerah itu, ibaratnya orang-orang seperti bangsawan di daerah itunya, langsung mengeluarkan kayak istilah ya mungkin ya. Katanya, wah kalau yang tiba-tiba kaya ini, mereka melakukan pesugihan. Pesugihannya itu menggunakan ilmu hitam, kayak ngemiara buto ijo. Iya, kayak pokoknya ada penglaris lah, kayak gitu. Dan juga karena itu dipandang jadinya kayak, wah orang yang kaya mendadak tuh pasti karena pesugihan. Terciptalah istilah pesugihan itu menggunakan ilmu mistis. Gitu. Jadi itu awal mulanya seperti itu. Iya, jadi awal mula seperti itu karena yang sebelumnya ada kasta dibikin biar nggak ada kasta, biar jadi kayak ada mitosnya lah gitu. Ini kalau kayak mendadak pasti karena pesugihan. Oh, pakai ilmu hitam nih, pakai apa? Gitu-gitu. Uang hilang di suatu daerah pasti karena orang ini nih ada maling gitu. Oh, secara gaib. Makanya dia kaya gitu kan. Terus sampai di pemerintahan ada pemerintahan di daerah Jawa udah ganti lah gitu kan. Dia mulai mengubah sistem cara pandang orang tentang pesugihan ini. Gimana tuh? Jadi dia mengubahnya itu kayak gini. Orang kaya itu nggak masalah. Orang yang berdagang itu nggak masalah. Jadi nggak semuanya berdagang itu dan kaya itu pakai pesugihan. Jadi mereka bisa aja kaya karena emang mereka jago berjualan, gitu kan. Mereka kayak tekun, kayak gitu-gitu. Itu sebenarnya adalah pesugihan kata dia.
Jadi pesugihan itu sebenarnya kalau kita sekarang kita mendengar pesugihan itu konotasinya tuh negatif ya. Iya. Ya kan, kayak semuanya berhubungan sama mistis. Emang terbawa nih dari zaman dulu. Tapi sebenarnya pesugihan itu general. Kan pesugihan itu apa sih? Sugih itu kaya ya. Kaya kan, memperkaya mungkin ya. Nah, jadi ketika kita memperkaya itu banyak faktornya. Bisa dari pesugihan personal. Pesugihan personal tuh kayak gimana? Pesugihan personal tuh kayak gue tahu nih teknik marketing, teknik kayak bernegosiasi dengan orang, gitu kan. Oh, orang akhirnya mau sama produk kita. Kita nggak pakai ilmu-ilmu apa-apa, cuma pakai skill kita. Itu pesugihan personal. Kan itu pesugihan personal ya. Tapi ternyata ada juga yang pesugihan yang kita menggunakan ilmu hitam. Nah, itu mungkin dari lo tuh yang udah tahu kayak gimana. Lo tahu nggak? Lo pernah menggunakan nggak? Nggak pernah pakai pesugihan. Nggak pernah pakai. Yang bener. Nggak ngerti juga caranya. Ntar itu ternyata bener nih. Karena di luar kita ngomongin. Nah, gimana tuh? Kalau dari berarti yang gue tangkap pesugihan ada 2 versi ya? Iya. Maksudnya 2 versi. Sebenarnya yang tadi lu bilang itu pertama, lu pakai ilmu, ya udah ilmu yang lu pelajari mungkin dari lu belajar cara marketing, memasarkan penjualan, terus atau lu belajar suatu produk dengan baik gitu. Jadi lu bisa ngejelasin dan orang tertarik gitu ya. Iya. Nah kalau yang gaib ini berarti yang lebih ke arah instan sih kalau yang gue lihat sekarang. Ke arah instan. Iya, cuma instan itu kan bukan berarti nggak ada apa ya? Kayak lu belajar kan pasti ada yang lu korbanin gitu. Waktu ya secara waktu lu belajar ya jam tidur lu kurang apalah segala macam gitu kan. Kalau yang instan emang lu cepet tapi ada yang korbanin biasanya korban nyawa gitu. Tetap aja ada yang dikorbanin tapi lain gitu. Ya plus minus. Plusnya lu cepet kaya tapi yang dikorbanin nyawa orang lain. Biasanya adalah anggota-anggota keluarga, orang-orang terdekat. Jadi yang berharga banget ya. Yang berharga gitu. Terus ya sama ini sih, kalau tadi gue penasaran yang jenis-jenisnya gitu. Yang gue tahu paling kayak model kalau yang gaib kan babi ngepet, kan pesugihan juga. Itu pesugihan juga kan. Babi ngepet, tuyul, pesugihan. Bisa aja berarti bukan hanya pesugihan itu, bukan hanya yang mistis ya. Bukan hanya untuk produk mereka, bisa aja mereka maling duit. Itu adalah pesugihan juga gitu ya. Betul. Kayak gitu. Oke. Nah, gue sebenarnya gue buka HP ya. Boleh. Gue kemarin tadi tuh ada baca-baca di Indonesia tuh ada sebutan-sebutan untuk pesugihan yang mistis nggak sih? Oh gitu. Gue sebenarnya kurang tahu banyak tentang pesugihan, maksudnya jenis-jenisnya ya. Gitu. Yang standar kita tahu babi ngepet, tuyul. Oh yang standar, yang di makanan gitu? Iya, pesugihan rumah makan lah. Ludah pocong. Iya. Ludah pocong. Sama ludah abang ya. Ludah. Aduh. Ludah. Gue jadi agak geli kalau ludah abangnya kan ludah fisik gitu ya. Kalau ludah pocong kan nggak kelihatan, tapi ya udah fisik. Maksudnya ludah yang kelihatan duniawi. Nah, ini Kur. Jadi ternyata ada 7 jenis pesugihan yang ada di Indonesia. Yang nomor 4 mencengangkan. Enggak ya? Bukan mengacungkan. Ya. Pokoknya ada 7. Tapi sebenarnya mungkin ada banyak. Ini gua ambilnya cuma 7 ya. Yang gua kutip dari ClickTimes. Oke, yang pertama nih. Ini agak lucu sih. Namanya pesugihan popok wewe. Maksudnya popok wewe itu apa? Wewe itu apa sih? Wewe kalau nggak salah cewek kan? Cewek ya, jadi popok cewek. Popok gitu ya? Mungkin celana dalam. Celana dalam ya. Nah ini kalau gue baca-baca gitu kan, baca sekilas. Boleh. Popok wewe itu merupakan jadi hantu seperti genderuwo wanita yang tinggal di kali-kali kayak gitu, di pepohonan hutan sejenisnya. Nah, dan juga katanya kalau orang nih punya bisnis, dia mengunjungi tempat itu, tempat yang ada popok wewe-nya atau si wewe apalah gitu, ada setannya lah. Terus dia ketemu, wah ada kain gitu kan. Ternyata kainnya pas dilihat, wah celana dalamnya celana dalam setan, hantu. Gue nggak tahu ngebedainnya gimana jujur. Karena pas ada celana dalam ini dipakai sama dia, disimpan. Itu adalah barang
bahan pesugihan, kayak Oke. media pesugihannya. Cara menggunakannya gue jujur nggak tahu, tapi apakah mungkin yang kayak orang-orang di TV yang dicelupin ke kuah bakso gitu kan, Dicelupin ya. yang pasti cedok-cedok baksonya, wah ada BH gitu kan. Oh itu yang pakai Ya, masaknya pakai ini celana dalam. nah ya kayak gitu. Dekat rumah gua ada masak Ke pakai celana celana dalam. dalam, gorengan, abang gorengan. Oh dia abangnya. Abang Oh iya. Gue kira dia masukin. enggak Tapi gimana ya, masukin ke dalam minyak kan digoreng? Nggak bisa. gurih. Bau-bau walang sangit gitu ya. Nah, ini lo pernah dengar nggak yang popok wewe? Ini baru kali Ini baru ya? Iya. Oh fresh ya berarti. Nah ini, Itu yang pertama ya. oh ternyata katanya ini loh. Apa? Dia bisa meminta tumbal nyawa anggota keluarga. Oh itu yang dikorbanin. Iya, yang dikorbanin. Oh jadi ya seperti yang lo sebutin tadi ya, mereka minta anggota keluarga gitu kan. Iya. Jadi setiap mau sesuatu harus ada kayak bayarannya, Iya, bayarannya ke mereka. sama kayak bank. Bunga. Bunga ya, kita mau pinjam harus ada ya bayaran bunyinya gitu kan. Sama kadang ada yang bisa jadi cacat karena Oh, kalau nggak nyawa Mm-mm. cacat kayak gitu. Oh Kurang iya. anaknya jadi kurang. Jadi kurang sebelah. Tapi nggak semuanya kan, nggak semuanya yang cacat itu atau yang kurang itu karena itu. Iya nggak semua. Nggak semua, gitu. tapi biasanya yang menggunakan biasanya ya. bukan berarti itu anaknya begitu dia begitu gitu aja. Oh, tapi biasanya ya. Biasanya. Oke. Jangan dibiasain makanya. Jangan biasain ya guys. Nah, ada yang kedua nih, kita masuk ya kedua. Boleh. Pernah dengar nggak namanya pesugihan lereng Merapi? Pesugihan lereng Merapi. Baru. Baru juga ya. Gue sebenarnya pernah nonton sih pesugihan. Bukan nonton ya. Lu peminat pesugihan? Ya, gue pengen kaya sih. Cuman mungkin dengan cara pesugihan personal lah. Oh, pesugihan. Oke. Jangan dibocor. Nih, jadi ada pesugihan lereng Merapi ini. Mungkin yang di lereng Gunung Merapi itu ya ada kayak entah makam atau kayak altar yang biasa orang bawa sesajen. Oh, di gunung. Di gunung itu ya. Terus? Gue mungkin pernah ngelihat di cuplikan gitu emang ada tempatnya. Tapi biasanya ini dijadikan tempat adat gitu sih untuk upacara adat. Upacara adat. Tapi mungkin menurut di artikelnya itu ada juga yang datang ke sana dengan tujuan. Dengan tujuannya itu untuk meminta biar dia ada kenaikan jabatan. Oke. Biar dia kaya. Sama satu lagi yang unik nih. Maksudnya apa nih, Kur? Katanya mendapatkan ilmu kanuragan. Ilmu bela diri secara supranatural. Kayak gimana tuh? Oh, ilmu kanduragan. Kanduragan. Kanduragan ya kalau nggak salah. Iya, Apa di situ apa? kanuragan. Kanuragan. Ya ilmu kesaktian. Sakti gitu. Jadi kayak gue bisa terbang. Iya, macam-macam pokoknya ilmu-ilmu sakti yang nggak bisa kita bayangkan. Ya lu bisa ngelempar golok lah, golok lu terbang, apa segala macem. Oh, yang sekarang sebenarnya emang segala macem kayak gitu. menarik tuh. Jadi gue mau Superman itu bisa. Iya, lu terbang misalnya dari lu sekarang nih di Alsut, lu terbang ke Jakarta tiba-tiba udah sono kayak gitu. Oh, Kesaktian lah. kesaktian ya. Intinya kesaktian. Dan katanya nih gue juga baru baca nih, katanya tuh dia tuh sebenarnya bukan makam manusia, konon katanya, tapi merupakan makam dari gajah tunggangannya Gatot Kaca di lereng itu. Kuat tuh gajahnya. Naik atas gitu maksudnya. Nunggangin Gatot. Bukan, Gatot Kaca yang nunggangin gajahnya. Kebalik ya? Iya, kebalik. Jadi pokoknya dia naik pokoknya dimakamin di sana dan sekarang jadi altar. Tapi mungkin disembah-sembah. Kayak ya mungkin disembah ya. Caranya gimana? Di situ dijelasin. Dikasih sesajen sih katanya. Kayak ada kembang 7 rupa, kemenyan, ada sama syarat sesajen lainnya. Tergantung dia mau minta apa katanya. Berarti kan kayak mempersembahkan sesuatu iya. Memang katanya makamnya kerap digunakan untuk berdoa atau meminta sesuatu. Nah, ada selanjutnya lagi nih. Apa tuh? Masih yang ketiga nih. Namanya pesugihan buaya putih. Mana tuh? Lo pernah lihat buaya putih nggak? Buaya putih nggak pernah, cuma desas-desusnya katanya kalau buaya putih itu apa ya? Siluman.
Rata-rata siluman. Rata-rata siluman ya. Kalau Dekat rumah gua ada, namanya Kali Kotak. Heeh. Isunya pernah ada buaya putih katanya gitu. Oh. Tapi suka ada bocah waktu itu jatuh. Terus kayak ketarik apalah gitu. Terus orang dewasa juga pernah ada jatuh, kan tempat buat tempat mancing gitu. Ya, ada isunya ada buaya putih gitu. Oh, tapi dia masa ketarik tuh karena buaya putih itu ya? Iya, katanya sih karena ada buaya putih, jadi ibaratnya lu jatuh padahal cetek gitu, tapi ketarik-tarik jadi susah naik lagi ya? Oh, kalau di daerah gua malah yang buaya putihnya itu yang kayak penjaganya. Oh, malah penjaganya? Iya, jadi kayak ada sosok ya. Ini sekilas aja ya. Oh, yang tempat lu baik berarti? Ya dia lihat di jidatnya gitu kan, buaya panjang gitu, di jidatnya kan. Nah, di jidatnya itu ada kayak batu merah gitu. Mustika lah gitu ya. Nah, pernah ada saksian orang, ada orang hilang, tenggelam. Buaya putih ini yang naikin ininya, dicari sama dia. Jadi ada pawangnya yang datang, itu buaya putihnya muncul. Tapi gue nggak pernah lihat ya, ini hanya dari cerita belaka gitu kan. Nah, tapi yang gue sering lihat sih sebenarnya bukan buaya putih, buaya darat. Nah, sama gue ngeliat buaya joget. Oh, buaya joget. Kayak gimana tuh? Kita tampilkan kali di sini ya. Tampilin ya. Ada. Meledak. Ada. Gue juga sering gitu lihat buaya joget. Lagi berantem. Tadi kan secara singkat kita ngomongin buaya sih, emang nggak ada hubungan sama pesugihannya. Oke. Ya kan? Nah, kali ini yang pesugihan buaya putih, ini tuh ada pesugihannya. Jadi buaya putih ini katanya dipercaya melekat banget sama ilmu hitam. Oke. Tapi buayanya putih. Kenapa nggak buaya hitam? Gitu kan, biar sama. Nggak ada ilmu. Sebenarnya ya, kalau bahas ilmu nggak ada yang hitam putih sih kalau. Oh, ilmu nggak ada. Jadi ilmu itu adalah ilmu netral. Oh, jadi yang membedain hitam dan putih? Iya, yang dipergunakannya untuk apa ilmunya? Oh, tergantung tujuan. Ya, lu ilmu bikin kunci lah, gampang. Tukang kunci kan ada ilmunya tuh, bikin kunci. Kalau dia buat jualan kan putih. Kalau dia pakai buat maling rumah orang, jadi ilmu hitam. Ya udah. Ya, make sense. Nah, ini berarti ilmunya hitam nih karena ini nih buaya putih. Buaya yang pesugihan buaya putih ini dia mau ngenarget, ibaratnya gue mau kaya nih Kur, kan? Gue mau kaya. Nah, harus ada tumbal nyawa, ibaratnya kayak gitu. Harus. Iya, ada tumbal nyawa gitu katanya kan. Tumbal nyawanya mau siapa? Nah, Vigo kameramennya gue jadiin tumbal nyawa kan. Langsung dikirim ke targetnya, disantet, mati dia. Kita nggak ada video lagi. Tapi gue kaya. Jadi kameramen kena gitu kan. Nah, itu yang pesugihan buaya putih. Makanya disarankan katanya tetap lindungi diri kita dengan doa. Bener nggak dengan doa untuk lindungi gitu? Ini bisa ngasal loh, bukan keluarga masalahnya. Iya. Memang udah paling the best dengan doa. Dengan doa berarti. Berarti soalnya ini serem sih, gue takut kayak ada orang musuh gue kayak buaya putih gitu kan. Iya. Coba aja lah gitu. Coba apa? Ya coba aja gitu, ngadu-ngadu. Oh, jadi sebenarnya ngadu energi aja nih. Iya gitu ya, yang penting kita yakin aja lah dilindungin. Oh, berarti orang yang bisa kena jadi tumbalnya itu adalah yang mungkin dia jarang doa gitu. Bisa jadi ya maksudnya. Bisa jadi gitu. Oke, kita ya berharap aja sekitar kita orangnya baik-baik semua. Ya, berarti kita harus baik juga kepada orang lain ya. Betul. Ingat itu ya teman-teman. Dari Abang Kuris. Nah, ini ada keempat nih. Oh, masih panjang ternyata. Namanya pesugihan Gunung Kemukus. Apa tuh? Lu baru denger juga? Iya, ini gue juga baru dengar sih. Dari Sragen, Jawa Tengah. Katanya itu, nah ini agak spesial sih. Katanya yang bisa melakukan pesugihan Gunung Kemukus ini hanya orang-orang dengan weton yang angkanya itu 5. Nah, gimana tuh? Lu kan Jawa banget gitu kulitnya. Iya dong. Nah, weton gue itu gue pakai bazi gue Cina. Cina ya. Yang Jawa siapa nih? Kameramen nih Jawa. Weton lo berapa?
Iya, dia aja lupa. Bukan Jawa. Nah, berarti anggapnya dia genap. Dia bisa, gue ganjil nggak bisa. Oh gitu. Kayak gitu. Alasannya Kita lihat. Nggak tahu, nggak dijelasin. nggak dijelasin. Tapi pokoknya tujuannya biar bikin kaya raya. Kayak ya harta yang berlimpah, kayak gitu-gitu. Nah, tapi ini ada syarat-syaratnya sebenarnya ya. Kalau untuk melakukan pesugihan ini. Tadi yang pertama itu satu. Yang weton genap. Ya, weton genap. Tapi ada syarat lain. Syarat lainnya tuh sebenarnya nggak terlalu disebutin, tapi mungkin lebih kayak ya, tumbal-tumbal lagi. Gitu. Atau enggak, dia puasa apa mungkin. Puasa ya, melakukan suatu. Iya, tergantung dia dapatnya kayak gimana. Nah, kalau syaratnya nggak dijalankan sesuai dengan yang disuruh gitu ya. Biasanya efeknya si tubuh orangnya gitu kan, dia bakal merasa panas. Si Vigo nih kepanasan badannya, wah kayak kebakar gitu, kayak diserang kayaknya, dan bisa aja mengeluarkan cairan kayak nanah gitu. Jadi kayak bukan tumbal yang kena, tapi dianya yang kayak jadi tumbal, kena santet karena dia nggak menjalankan itu. Oke, berarti berat ya sebenarnya. Jadi berat ya sebenarnya. Jadi ya mungkin kayak kita cicilan. Kalau kita nggak bayar ke bank tepat waktu kan, ya kita yang sengsara kan, rumah kita yang diambil atau harta kita yang diambil. Nah kayak gini. Diikutin mata elang. Iya, diikutin mata elang gitu kan. Nah mungkin kayak gitu maksudnya. Kayak gitu. Ya konsepnya sama kayak perbankan. Setelah gue pikir-pikir ya. Terus ada yang kelima nih, Kur. Oke. Nah dari tadi kan kayaknya lu baru dengar semua ya, baru dengar semua. Yang ini mungkin lu pernah dengar, pesugihan tukar janin. Baru dengar juga. Janin siapa ditukar-tukar? Nah, baru dengar itu. Ini baru dengar. Tapi tahu kan konsepnya kalau tukar janin? Kalau menurut lu gimana? Gimana? Gue kagak paham. Gak paham ya? Nah, boleh lu jelasin aja dari keterangannya. Dari keterangannya. Jadi ibaratnya tujuannya ya sama, pesugihan untuk kaya gitu kan. Jadi ada cewek misalnya hamil nih, tekdung gitu kan. Aduh, gua nggak pengen anaknya gitu kan, mau kemana ya? Kalau buang ya udah bisa aja dibuang, tapi gitu aja. Mending gua buang tapi gua jadiin tumbal, katanya kayak gitu. Jadi dia tumbalin janinnya, digugurkan, dijadiin syarat pesugihan ini. Nah itu gimana tuh? Pernah nggak dengar gitu? Belum pernah sih. Belum pernah ya? Pernahnya ada yang ngebuang doang. Buang doang pernah. Nggak sampai itu ya, yang kelewatan sih. Iya, itu sampai udah lagi main kelewatan, hamil, dibuang doang. Oh, dibuang doang. Nggak niat jadiin tumbal pesugihan juga. Iya, makanya ini dijadiin udah berbuat gitu kan. Tapi dijadiin tumbal juga. Haji mumpung nggak? Haji mumpung gitu loh, emang. Tapi cara yang bagus. Enggak. Kalian jangan coba-coba ya, anak-anak muda di sini. Kalau kalian mau kaya, apa? Udah 2 kali itu double tuh. Iya, udah double gitu kan. Iya, double kalau nggak benar pertamanya. Iya, makanya double kill. Pokoknya ini cukup unik katanya. Karena ya. Jadi tumbalnya anak itu aja. Iya, janin dalam kandung. Jadi itu kayaknya apa? Kayaknya gimana? Maksudnya? Kayaknya. Ini gue baca nih, kami pertama memiliki umur lebih dari 3 bulan. Oke. Harus ditukar ya, itu syaratnya. Biasanya pelaku pesugihan tukar janin adalah pasangan yang belum siap memiliki momongan atau pasangan yang hamil di luar pernikahan. Pesugihan ini juga melibatkan jin kafir di dalamnya. Jin kafir itu apa ya? Nggak punya agama. Begitulah. Kalau kafir apa sih? Kafir tuh nanti lah pinggul yang ini. Iya, kalian lo yang cari ya, gue. Intinya jin inilah. Jin yang tersesat. Jin tersesat lah. Jin yang nggak pada jalan Tuhan. Ya, gitu kan. Ya pokoknya intinya bikin kaya. Ya semuanya bikin kaya sih. Lah ini gue ada yang baru pertama dengar nih. Ini bukan question, ke kategori selanjutnya, kategori pesugihan yang lain maksudnya. Ini namanya pesugihan. Ini nomor 6, udah mau habis. Nomor 6. Nah, pesugihan sate gagak. Maksudnya sate gagak gimana? Sate burung gagak gitu ya. Sate gagak terbilang sulit dilakukan katanya. Karena pakai gagaknya Itachi.
Makanya sulit dilakukan. Benar-benar. Tapi ini ternyata bener loh. Ini pakai menangkap burung gagak hitam, dijadiin sate sama dia. Jadi Mungkin emang karena gimana ya? burung gagak kan terkenal dengan ini ya, apa? Kalau ada kematian. Kematian ya biasanya. Iya, burung-burung gagak, dan jarang lihat kan orang, paling langka. Bukan nggak langka juga sih, cuma Jarang sulit aja. buat didapatkan. Iya, sulit banget. Gue ngeliat burung gagak kan jarang loh di sini. Biasanya Paling di banyak. film-film. Iya, di film-film gitu kan, kayak Naruto. Nah itu, dan juga katanya biasa kan burung gagak kan hitam-hitam. Gue pernah dengar ada hubungannya kayak ayam apa? Ayam cermani ya. Ayam cermani kan hitam semua kan. Nah itu tuh yang digunakan untuk ilmu hitam gitu kan. Ya, itu Kan buat gagak nyantet juga tuh buat nyantet kan katanya. mahal. Oh ayamnya ya. Gue pernah makan lagi. Enak. Tapi gue bukan buat hubungan yang bisnis-bisnis ya. Pernah coba doang. Tapi beneran hitam loh tulang-tulang. Tulang-tulangnya itu. Tulangnya hitam, semuanya hitam. Dagingnya Hitam. serius. Iya hitam. Makanya unik banget. Apaan nih? Gue kira ayam obat kan. Gue makan ayam cermani lah. Dapat dari mana? Nah itu kan juga gagak tuh ada hubungannya kok di luar negeri, di daerah barat ya. Daerah barat tuh dia nggak jauh dari penyihir, ya kan? Oh iya. Jadi emang kayaknya burung gagak ini juga dipandang sebagai makhluk hidup, hewan yang ada kaitannya dengan ilmu hitam, bisa digunakan mistis gitu ya. Nah, gue nggak tahu sih asal praktik berpraktik penyihir. Kan di Indo kan juga kayak gitu kan. Iya. Tapi kita pakainya ayam gitu, lebih gampang. Ya, yang jalur darat. Jalur darat ya. Langsung dikejar aja. Kalau ini kan lemparin batu lah, mana gitu. Nah, Itu gimana tuh? Kalau udah jadiin sate, apa? ada penjelasannya nggak? Oh ya, kalau dijadiin sate, ini biasanya penjual sate ya. Penjual sate, dia nanti mengundang makhluk gaib. Ternyata sate-sate itu yang dibakar mengundang makhluk gaib untuk datang sebagai pembeli, yang dimana aura-auranya menarik orang-orang yang lewat juga. Jadi bukan hanya pembeli kayak manusia yang beli, tapi ada pembeli gaibnya juga. Oh, jadi rame. Rame ya, seakan-akan rame. Kalau dilihat dari jauh rame mungkin gitu. Pas datang sepi, mungkin gitu. Nggak tahu. Iya kan, kalau gaib kan sebenarnya walaupun nggak kelihatan ya, ibaratnya di satu ruangan. Harusnya sih lu ngerasa pengap nih kalau Oh, mungkin gitu ya. Iya. Padahal nggak ada yang beli kok, kayaknya tertarik nih karena sebenarnya di situ rame karena yang gaib tadi mungkin Iya. ke arah situ ya. Soalnya kan kayak gini, mungkin ya secara psikologis juga ya. Secara marketing. Kan kadang-kadang ada orang buka outlet baru, outlet makanan. Ya. Wah, langsung kelihatan rame banget antri kan. Itu kan menarik perhatian kan. Padahal tuh orang-orang bayaran dia kadang-kadang. FOMO ya, apaan nih rame banget kan, kayaknya enak, biasanya rame sama dengan enak. Nah ternyata digunakan di alam gaib juga kayak gitu. Berarti ya Bagus. marketing kita berdasarkan dari alam gaib gitu. Kita harus bisa nyontok kayak gitu. Iya, harus nyontok kayak gitu. Makanya digunakan di dunia nyata. Nah kalau tadi kan pesugihan sate gagak kan. Iya. Gue jujur belum pernah sih, mungkin pernah makan tapi gue lupa. Mungkin maksudnya pernah kemakan, bukan pernah gue sengaja makanin ya. Nah, tapi ini ada pesugihan yang terakhir. Yang terakhir 07. Pasti lo pernah dengar. Apa Yang lagi? kali ini pasti lo pernah dengar. Pesugihan menemukan uang di jalan. Ini gue pernah dengar dari orang-orang. Nah, Yang dulu ya, Iya. orang-orang dulu. Jadi suka ada yang bagi-bagi duit, lempar-lempar duit. Ntar kalau kita pakai duitnya, ya dia kenapa-napa lah intinya gitu. Ini zaman dulu sih dia pakai. Tahun-tahun berapa ya? 80 gitu. Oh, maksudnya sering dipakai di tahun 80-an mulai. Iya, jadi orang-orang kaya dia dari mobil buang-buang duit. Oh, iya. Ada, gue pernah dengar cerita gitu. Mungkin ini kali ya. Coba kalau Iya. dari itu gimana? Kalau dari ini ya, jenis pesugihan ini tidak disadari banyak orang. Oh, dia sengaja menjatuhkan uang ke tanah atau jalan. Nah, gue juga pernah denger nih, yang kayak katanya, lu ketemu duit di jalan, oh ya duit gitu kan, jangan diambil, kita biarin aja. Soalnya itu bisa aja pesugihan duit gitu kan. Nah, jadi kalau katanya itu ternyata itu tuh untuk mencari korban random. Jadi dia nggak mau kenain ke keluarganya. Dia misalnya tebar di jalan kan. Pas orang ambil, masukin dompet. Tak. Nah, udah. Orang itu langsung target lock.
misalnya kayak gitu kan. Dialah yang jadi tumbal nyawanya, kayak gitu. Jadi baratnya mungkin itu tuh untuk jinnya biar tahu, nah ini nih, ini akhirnya dia ambil duitnya, kenain ke dia aja kali gitu ya. Kalau ngambil langsung dijualin, Nah berarti kita ngenain ke orang lain, iya gimana? kan nah gue berarti gue selama ini kayak gitu dong. Gue ketemu duit, gue nggak masukin dompet, gue lihat ada orang minta gue kasih. Jahat banget gue. Anjir. Iya kayak gitu kan, berarti bener ya konsepnya. Iya, gue kurang paham. Paham. Maksudnya kurang paham, maksudnya strukturnya ini ketika yang ngambil pertama kali apa yang memang pemegang duit. Ya kalau lu nemu duit di jalan pasti lu rata-rata langsung lu jualin kan. Iya, pasti pasti lu dibeliin barang atau lu jajan apa. Oh tapi mungkin ya kalau secara konsepnya mungkin yang kita yang menemukan, yang kita yang pegang. Yang pertama kali mungkin. Iya, dan yang kita menggunakan lah. Ya. Oh. Mungkin itu. Kalau misalnya siapa yang terakhir megang duitnya, gue jahat nih. Nanti ribet. Jinnya juga ribet tuh muter-muter. Muter-muter mulu nih. Mana nih duitnya? Perputaran tiba-tiba udah ditukerin jadi dolar kan, pergi ke Amerika deh. Emang. Ini agak unik sih. Itu lanjutannya gimana? Lanjutnya, ya intinya kalau yang dapat, yang pegang menggunakan duitnya, yang pegang duitnya, itu jadi tumbal. Nah, berarti benar yang menggunakan. Iya, menggunakan sih. Dia nggak ngomong sih, kayak mengambil uang aja. Mengambil. Iya. Tapi kayaknya bukan mengambil, tapi menggunakan. Ada minimal pecahan nggak atau berapa? Maksudnya? Misalnya jangan nanti orang ada nemu duit 50.000 denger video kita ngeri deh. Oh, Padahal jadi memang ada jatuh aja tuh. ada syarat dan ketentuan berlaku ya berarti. Iya, ya, misalnya dia ngebuang itu dalam satu gepok, misalnya kayak gitu. Oh, enggak dijelasin sih. Tapi kalau yang menurut pribadi gue pernah dengar dari orang lah ya, dari orang sesama teman-teman kayak gitu. Katanya berapapun duitnya yang kamu jalan, sebisa mungkin jangan diambil lah, biarin aja udah kayak gitu. Kenapa tuh? Ya takutnya digunakan untuk pesugihan uang jatuh atau uang apa tadi ya? Ya pesugihan ini, ya tipe ini. Jadi ya makanya sekarang banyak banget emang ada duit di jalan bentuk koin kayak bentuk apa kayak. Kadang-kadang orang lewat doang padahal udah lihat. Mungkin karena itu. Mungkin orang lihat nyari nih, siapa yang punya nih? Kalau nggak ada gue ngambil gitu. Ya mungkin kayak gitu kan. Iya. Nah itu berarti gue bisa ya menggunakan pesugihan ini pas Imlek. Gimana tuh cara pas Imlek? Bagi-bagi. Ya kan lo kongsi ke gue nih. Kan itu terima kasih Kur. Bagi langsung. Bagi langsung Beda ya. dong. Bisa. Kalau yang terakhir buang ini karungan. Oh ya ditebar gitu. Wah. Karena pesugihannya nggak berfungsi, rugi. Kan bisa jadi kan. Iya, dari mobil tiba-tiba dibuang gitu. Oh emang banyak kayak gitu ya. Maksudnya kan aneh dong, lu buang duit. Buat apa nih gitu kan. Kayak ada syaratnya banget. Kalau mungkin di luar negeri emang pure bagi-bagi duit aja ya. Ya, Mr. Beast ya gitu kan lagi viral. Kalian udah ngikutin nggak tuh upload story Mr. Beast? Nggak lolos, orang Indonesia nggak ada. Bener? Iya, makanya gue sih coba-coba aja. Nah, dari yang 7 itu, lu udah pernah ngerasain nggak? Ngerasain ada pesugihan gitu. Merasain atau ngelakuin? Ngerasain. Iya, atau temen lu, atau saudara lu. Oh, ada. Baru ingat gue. Jadi dari engkau gue sih. Ini engkau gue berdua. Mungkin mana yang popok wewe? Bukan dong. Sate gagak. Oh, sate gagak. Tapi gue nggak tahu ya dia makan satenya itu sate gagak atau sate-satean. Sate-sate biasa maksudnya. Jadi kayak gini. Mereka tuh pergi ke daerah Jakarta Barat, daerah kota. Nah mungkin kalian udah tahu lah ada sate yang ramai. Gue nggak tahu. Gue agak lupa juga tempat-tempatnya. Dan mungkin kalian juga udah tahu ada rumornya juga ya. Dia makan sate itu. Padahal itu nggak enak banget pas mereka makan. Mereka taunya rame. Pas makan sana, ya, ini nggak enak banget gitu kan sate ya. Kok rame ya bisa? Mereka berpikir kayak gitu. Tapi udah ditelan. Ya udah akhirnya mereka pulang. Udah mahal, nggak enak gitu. Pulang kayak ngedumel gitu. Pas sampai di rumah, mereka lagi mau tidur. Gitu Pak. Enak ya kayak ke sate itu lagi. Loh, kok gue pikir itu langsung tiba-tiba kayak gitu mereka. Oh, sadar, kok aneh. Iya, kok aneh. Terus abis itu, engkau gue yang satu lagi, lu ada langsung nanya ke yang si adeknya, lu ada
kepikiran nggak buat ke tempat sate itu? Iya, gue juga katanya. Apa ya kita ya gitu kan. Mereka tahanin sampai berhari-hari. Sampai besoknya pas baru bangun mau ke tempat sate itu lagi. Pas mereka tahanin sampai keringetan. Kayak ada apa nih, pikiran gue langsung disuruh ke sana terus. Akhirnya mereka ke kelenteng gitu kan. Minta diberkati lah gitu. Akhirnya baru hilang. Nah, itu kena efeknya kayak gitu katanya. Sampai kayak pikirannya itu dibisikin kayak sate gagak. Kalau nggak pengen, maksudnya kalau nggak dilakuin ya gitu, jadi harus kayak dipaksa gitu kan. Iya, dipaksa. Udah, lo kalau mau makan yang harus muncul di pikiran lo sate kayak gitu. Tapi sate yang lain nggak mau. Nggak mau. Jadi kayak pokoknya harus ke tempat yang spesifik itu aja. Terus sate gagak bu. Terakhir belinya apa bang? Kambing. Berarti sate kambing. Sate kambing. Pesugihan sate kambing berarti. Nah, kalau dari lu ada juga pengalaman dari lu sendiri sih ya, kayak di episode 1 ya? Iya, di episode 1 kan pesugihan di rumah makan. Sebenarnya memang kalau pesugihan kan banyak jenis ya. Sebenarnya tuh kalau pesugihan yang gue tangkep, lu berani melakukan satu hal yang agak ekstrim buat menjadi kaya gitu. Yang agak ekstrim buat menjadi kaya? Maksudnya ekstrim kan lu kayak tumbalin nyawa orang. Oh, pokoknya yang udah menghabisi nyawa orang. Iya, kenapa ya nggak yang cara pesugihan yang awal tadi tuh, yang secara personal. Yang skill kita aja gitu. Iya, maksudnya dari skill kita, kita belajar. Ya mungkin kalau masak, ya lu belajar masak. Nanya-nanya ke orang-orang, review masakan gue enak apa enggak gitu. Lebih ke arah situ gitu. Atau mungkin lu sebenarnya pesugihan ke Tuhan aja. Pesugihan ke Tuhan kayak gimana? Maksudnya kalau orang pesugihan kan tuh nyalinya gede ya. Iya. Dan udah siap resiko. Maksudnya kenapa lu nggak bisa kayak gitu ke Tuhan gitu loh. Oh. Padahal nggak ada beban lah maksudnya. Ke Tuhan masa ya dibebanin, kita berdoa. Ya lu berdoa, lu bekerja gitu aja. Nggak banyak syarat yang tumbal-tumbal gitu kan? Iya. Satu tumbal, terus tadi kan ada yang puasa. Iya, ada puasa. Yang harus ada ke gunung. Terus yang kalau di biasa yang sering kan kayak ke Gunung Kawi. Yang pesugihan sama monyet. Oh iya, gue pernah dengar tuh. Ada makanan yang di bawah pohon tuh dimakan, padahal tuh tai monyet. Iya bener. Dilihatnya makanan, padahal tuh tai monyet. Ya itu kan mereka ngelakuin itu hebat gitu, maksud gue hebat kayak tekunnya gitu loh. Iya. Kenapa nggak dilakuin buat ya secara duniawinya ya udah kita bekerjanya tekun, belajarnya yang tekun. Iya. Spiritualnya ke Tuhan aja. Ya make sense sih. Kayak itu aja menurut gue juga udah berat banget gitu kan. Kayak lo udah bisa seberat itu, ya udah, lo doa ke Tuhan aja, lebih ibaratnya bahasanya mungkin lebih simpel kayak gitu kan. Kayak yang dikorbankan pun juga nggak terlalu beresiko, hanya waktu sama ibaratnya ya jam tidur lah ya waktu ya. Kan. Waktu. Ya, jadinya lo selamat di dunia sama di akhiratnya nanti gitu. Iya. Tapi ini sih sebenarnya gue mungkin tahu kenapa orang lebih tekun ke sana, karena ibaratnya dari testimoni orang-orang ya, yang sudah menggunakannya itu kayak lu kayak gini fix lu langsung dapet besoknya kayak gitu, ibaratnya instan. Jadi hanya karena embel-embel marketing instannya itu ya. Iya. Ya, makanya kita sebagai manusia ya, gue juga khususnya maksudnya ya udah semangat aja gitu, jalanin yang nggak semua ini nggak ada yang instan sih gitu. Iya. Iya, instan hanya Indomie. Betul. Nah, dan juga gue ini sih mau mengkaitkan juga ya sama yang di duniawi gitu kan. Biasanya yang instan meroket langsung kan. Kayak ada sebuah brand yang tiba-tiba viral, langsung naik banget. Es kepal Milo misalnya, naik banget kan. Instan tuh. Tapi biasanya nggak bertahan lama katanya. Sesuatu yang instan tuh nggak bertahan lama. Terus bosan orang jatuh hilang. Nah, kalau dari sisi pesugihan yang mistis ya, yang jelek, yang gaib lah, itu ada juga nggak yang kayak maksudnya konsepnya sama nggak? Kayak instan nggak bertahan lama? Iya, sebenarnya pertama gitu. Cuma mungkin nggak bertahan lamanya karena ini dia kehabisan tumbal gitu. Dan keluarga. Iya, kehabisan keluarga, orang-orang terdekat gitu. Atau memang udah nggak ada yang bisa ditumbalin antara yang si penggunanya lah yang jadi tumbal. Oh iya.
Jadi itu yang untuk pesugihan yang ambil anggota keluarga. Ambil anggota keluarga. Iya. Dan juga ada juga kan tadi pesugihan yang ambil orang random. Gitu. Orang random. Dan sebenarnya gini, terkadang ada juga yang misalnya lu pesugihan cuma lu kayak beberapa waktu. Misalnya ada jangka waktunya 20 tahun, 30 tahun gitu. Kan kayak atau cicilan. 2 periode. Kayak cicilan kan. Tahun. Sama ini ada teman gue sih pengalaman. Bapaknya bisa bapaknya ngerti. Cuma waktu itu lagi jalan sama anaknya. Pas lewat, jadi awalnya anaknya sakit. Gini. Anaknya sakit, pas ditelusurin sakitnya dari mana gitu kan. Ada nih makhluk yang ngikutin, pas ditanya dia lagi ngeliat anak itu pas lagi lewat si makhluk ini. Jadi pengen ngincer, jadiin tumbal. Dan dia ngincernya anak kecil. Lagi lewat dan gua telusurin di dekat rumah makan situ, dekat rumah gua sih. Tetangga gua masih gitu. Oh, itu masih tetangga lo yang pakai pesugihan. Oh, jadi dia enggak korban. Korbannya. Oh, jadi ini pesugihan ada ibaratnya jinnya itu. Jinnya rumah makan itu ya? Nyari tumbal random, dapat anak. Nah, kalau nggak ngerti mah dapat jadinya. Udah sakit, panas. Iya. Ya, gua nggak detailin sih, diapain mungkin. Jadi kayak kali diapain, namanya bocah disamperin makhluk begituan mah. Jadi sakit-sakitan lah gitu ya. Waktu itu wujudnya apa ya? Kambing kali apa? Kayak kambing. Oh, berarti Baphomet gitu ya. Oh, ya, gambarnya bisa ditampilin mungkin ya. Mirip-mirip gitu berarti ya. Iya. Tapi badannya manusia gitu ya mungkin. Nah, sebenarnya kalau yang males gitu lawan pesugihan ya. Kalau kita gini, yang pesugihan babi ngepet. Misalnya babi ngepet kan kalau kita matiin si pelakunya, itu kan ada kontrak nih, Ji. Iya. Nah, itu bisa ribut kita sama yang si pemegang pihak pertama dan pihak kedua. Pihak kedua kita batalin sepihak nih, dimatiin misalnya. Itu nanti bisa marah-marah yang pihak satunya. Oh, si setannya bosnya nih marah-marah gitu. Karena katanya kalau udah pesugihan itu jiwanya kan dia diambil buat jadi budak di sana. Gitu. Oh, jadi karena udah mati begitu nggak bisa diambil. Iya, bukan jadi budak lagi nih, udah kayak mati gitu aja. Kayak mati dibunuh aja gitu. Iya, kayak gitu. Oh, iya. Keren juga ya konsepnya. Maksudnya konsepnya kayak kontrak gitu. Iya, di dunianya lo keren lah ya. Maksudnya dipuja-puja orang. Iya. Pas matinya jadi budaknya. Iya, budak mereka. Para jin-jin dan setan-setan di sana. Itu karena kan keinginan dia pribadi, makanya pas sudah mati pun ya gimana mau nyelamatin dia aja maunya pilih jalan itu gitu ya. Betul, kayak gitu. Oke. Kalau tapi ini gue ada satu pertanyaan lagi sih. Lo tau nggak bedanya ada orang milih tumbal keluarga sama tumbal orang lain? Apakah kekayaan level kekayaannya beda? Kayak apa yang didapatkan tuh beda? Sebenarnya kalau level mah kalau udah nyawa nggak ada beda sih. Cuma mungkin tergantung ini ya, jenis pesugihannya ya. Gue mau cerita sesuatu sih, cuma nggak usah. Jadi ada juga pengalaman abang gua. Jadi cerita nih. Nggak, maksudnya dia ngambilnya dari orang luar. Oh, dari orang luar. Tapi dideketin gitu. Maksudnya dideketin? Maksudnya bos, ini bos ya. Bos deket sama anak buahnya. Tiba-tiba meninggal. Sakit jantung. Iya. Tapi lu difasilitasin semua, mobil apa, duit kayak gitu. Tapi nggak lama ntar orangnya mati. Iya. Terus ganti lagi kayak gitu. Nah, gue juga kagak ngerti tuh kok bisa gitu ya. Jadi mungkin kayak model-model yang tadi buaya putih kayak gitu ya. Random yang ditargetkan. Iya. Berarti emang kita nggak tahu ya bedanya levelnya apa, tapi yang itu tergantung dari syarat si jinnya lah. Iya, kayak gimana. Sebenarnya bang beda-beda juga syarat. Benar. Gue balik konsep bang mulu nih, karena lagi ada cicilan. Pikiran udah bayar belum? Udah dong, kalau waktu gue. Oke, kalau gitu ada nggak tambahan dari? Ya, buat
teman-teman ya banyak-banyak doa aja. Kita nggak tahu orang-orang di sekitar atau ada makhluk-makhluk yang mau ngelakuin sesuatu yang kurang baik ke kita, ya yang penting kita mempersiapkan diri aja buat hal-hal kayak gitu. Ini kan contohnya pesugihan, kita bisa diserang orang acak kayak gitu. Iya. Ataupun disantet, ya udah banyak-banyak doa ke Tuhan gitu aja, berbuat yang positif. Melindungi diri ya berarti ya. Iya, melindungi diri aja jadi, itu yang paling terbaik. Karena perang energi, mereka ada energi negatif. Kita perang dengan energi positif. Betul. Ya. Kayak gitu. Nah juga gue juga mau tambahin yang dari kata-kata lo tadi kan. Ketika lo tekun, lo bisa tekun untuk hal-hal yang negatif kayak gitu. Mendingan lo langsung tekun ke hal-hal positif aja, yang dimana nggak seberat itu sebenarnya gitu kan. Iya. Memang nggak instan, tapi percayalah apa yang kalian tanam sendiri yang baik-baik di awalnya akan kalian nikmatin lebih enak di akhirnya. Iya. Oke, kalau dari gue kayak gitu aja sih, Bang. Ya sama kalau lu pakai konsep pesugihan personal ya, lebih mudah lah berbagi antar ke keluarga gitu ya, nanti ke anak-anak lu, mungkin lu punya cucu atau ke orang-orang sekitar kan lebih enak ya. Jangan berbagi, woi gua punya kenalan nih Gunung Kawi nih gitu, katanya monyet kan gak enak ya. Iya, lebih enak yang kayak ibaratnya nih cara baca indikator kayak gini ya. Iya, kayak gitu atau ini gue punya buku cara jualan produk, ya kan sharingnya. Ini gue udah praktekin loh, gitu, gitu. Kan lebih keren. Lebih gampang juga bisa Google. Ya Google lo bisa bikin jadi buku atau lo bikin apa? Cerita-cerita apa kayak e-book. Ya e-book. Mungkin kan nggak tahu. Ya lebih bagus sih sebenarnya cara itu kan. Oke, itu gimana Kor? Dari lu ada tambahan lagi mungkin? Nah, dari gue cukup gitu. Dari gue juga udah cukup. Kalau gitu mungkin kita tutup aja ya. Iya. Nah, sebelum tutup nih, untuk kalian para pencari misteri yang memiliki pengalaman atau pengetahuan lebih tentang pesugihan, boleh komen di bawah video ini ya. Atau mungkin kalian yang pernah menggunakan pesugihan bisa sharing tata caranya, nggak tutorial ya. Tapi nggak pengalaman aja sih. Paling itu aja. Kalau gitu, seperti biasa, selalu ingat di mana ada misteri, di situ ada diari. Bye guys. Dadah.